Dengan cara aktif ini, maka kita juga, seperti Raja Daud, memperoleh kegunaan yang penuh karena kita memperoleh petunjuk dan makna yang lebih berarti dan memiliki keyakinan untuk bertindak. Bahwa Anda juga dapat memiliki pemahaman firman Tuhan yang tidak sesulit seperti yang Anda mungkin pikirkan. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Ada beberapa cara. Pelajaran kita saya akan mulaikan di bagian tambahan ini tentang kita akan membahas metode-metode untuk mempelajari firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, saya akan bagikan apa yang saya telah lakukan selama ini, seperti juga yang akan kita pelajari pada saat ini. Ya. Jadi bahwa ternyata berbeda antara membaca dan mempelajari. Kita pada saat kita membaca sekilas saja atau mendengarkan sekilas saja itu bisa dari telinga kanan keluar telinga kiri atau kiri keluar telinga kanan dan lain sebagainya. Atau pada saat kita membaca, orang Manado bilang membaca rabu-rabu, membaca cepat-cepat, itu beda dengan kita mempelajari. Kita mau belajar. Kita ingin tahu ya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 berbicara bagaimana Daud berbicara, pada saat dia berbicara tentang kitab suci, dia bicara kitab suci itu bukan sesuatu yang pasif, yang hanya dia buat untuk sementara, yang sekedarnya saja. Dia mempelajari, dia harus mencerna, bergumul dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya secara aktif dia berbicara. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita harus menggunakan aktif, ya, kata-kata aktif, ya. Itulah yang digunakan di sini. Dengan apakah? Dia katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman itu harus dijaga, menjaga kita, kehidupan kita. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Dia hafal. Ya. Dia bisa menghafal. Ya. Ayat-ayat dia hafal. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-mu, firman-Mu, ajarkan kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan. Jadi bukan hanya dia menghafal, dia mencerna, menjaga firman itu, tapi dia bagikan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum, segala firman yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira. Aku bergembira seperti atas segala harta. Berbahagia sekali. Dia memperoleh kekuatan. Ya. Dia memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Bukan dari pedang Goliat yang dia pegang. Bukan dari kemegahan dan kehebatannya. Tapi dari firman Tuhan yang memberikan kesejukan, pengampunan atas dosanya, dan lain sebagainya. Jadi firman Tuhan itu menyebabkan dia bergembira. Seperti atas segala harta. Ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Merenungkan firman-Mu, ya, dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Jadi kita lihat ini dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16, Daud menyatakan cara-cara aktif, bukan pasif, ya. Cara-cara aktif untuk menghargai kitab suci, ya. Kitab suci bukan hanya untuk dibaca sekedarnya, tetapi untuk direnungkan, dihafal, dan ditaati. Renungkan, dihafal, dan ditaati. Dengan cara aktif ini, maka kita juga, seperti Raja Daud, memperoleh kegunaan yang penuh karena kita memperoleh petunjuk dan makna yang lebih berarti dan memiliki keyakinan untuk bertindak, ya, keyakinan untuk bertindak. Pertanyaannya, pendeta, bagaimana kita mau mulai? Bagaimana kita bisa memulai untuk mencerna, ya, mempelajari firman Tuhan? Bagaimana? Apa yang metode terbaik, ya, metode mempelajari firman Tuhan yang terbaik? Berapa waktu? Waduh, berapa waktu yang harus kita gunakan? Berapa waktu yang kita gunakan? Nah, sebelum Anda sebelum Anda memulai, sebelum kita memulaikan metode apa? Ada 7. Nah, kita akan pelajari saat ini, ya. Anda pasti akan terkejut nanti, ya, dengan kata lain bahwa ternyata mempelajari firman Allah itu tidak sesulit seperti yang Anda bayangkan. Bagaimana kayak saya? Nggak bisa saya mungkin seperti pendeta Rantung atau pendeta-pendeta lain yang membawakan firman Tuhan seperti pendeta Praban atau lain-lain dan lain sebagainya. Pendeta Muskita, ya, yang dari Amerika. Ya, Anda, itu setengah mati mungkin mau mempelajari firman Tuhan seperti mereka. Tidak. Tidak, ya. Anda akan pada akhirnya setelah Anda mencoba dengan apa? Ketetapan hati dan dengan bimbingan Roh Kudus, Anda akan dapati bahwa Anda juga dapat memiliki pemahaman firman Tuhan yang tidak sesulit seperti yang Anda mungkin pikirkan. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Ada beberapa
cara. Dan saya bukan ambil dari pengetahuan saya sendiri. Ini saya ambil dari satu artikel ya, dari adventist.org ya. How to study your Bible. Bagaimana caranya Anda mempelajari firman Tuhan secara efektif. Ada 7 poin ya. Ini dia. Anda bisa Google ya, Anda lihat ini adventist.org, Holy Scripture 7 ways prepare study ya. Jadi 7 cara efektif untuk mempelajari firman Tuhan. Yang pertama dan yang terutama adalah Anda harus berdoa. Anda sedang berhubungan dengan apa? Kitab suci. Itu adalah firman Allah. Jadi Anda sedang berhubungan dengan satu kesucian. Dan itulah sebabnya Anda harus datang dalam doa penyerahan yang penuh ya. Dalam doa penyerahan yang penuh ya. Jadi berdoalah, minta hikmat dan pemahaman ya. Bukan hanya tentang makna, tapi juga bagaimana Anda dapat menerapkan firman Tuhan tersebut. Dan doa adalah langkah pertama untuk berhubungan dengan Tuhan. Untuk berhubungan dengan firman Tuhan dan Tuhan, doa itulah yang pertama Anda harus lakukan. Doa Anda tidak harus fasih, tidak harus rumit, tidak harus sempurna dalam berdoa Anda. Cukup, Tuhan, saya nggak tahu bagaimana caranya membuka Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Tolong, berikan kepada saya fokus dan kebijaksanaan untuk mempelajari firman-Mu. Ya. Dan kalau kita lihat, Allah sudah menjanjikan, kalau kita minta, Dia akan berikan. Kita minta, Dia akan berikan. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 5-6 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nggak tahu mau bahas firman Tuhan ini, apa ini artinya? Anda kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta dalam doa, minta dalam doa. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan. Tuhan sudah janjikan kalau Anda perlu hikmat, Dia akan berikan kepada kita. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Jangan khawatir. Lu saya nggak bisa seperti neterantung atau apalah. Mungkin Anda pikir begitu. Jangan bimbang. Ya, Allah yang sudah janjikan. Itu dia memiliki apa? Memiliki sesuatu yang lebih daripada saya. Saya itu gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Dia memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Dia dapat memberikan Roh Kudus kepada Anda. Ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab apa? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi jangan pernah ragu. Kalau Anda perlu supaya dapat pengetahuan firman Tuhan, buka dalam pertama-tama dengan doa, membuka dalam doa, lalu buka Alkitab Anda. Buka dalam doa dan buka Alkitab. Karena sudah dijanjikan. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran itu, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Bukan, aduh gimana nih, ini khotbahnya pendeta Rantung nih, atau pendeta Praban, pendeta Muskita, atau siapalah ya. Kita buka dulu khotbahnya supaya kita mengerti kebenaran itu. Oh, Roh Kudus yang akan menuntun kita ya, memimpin kita dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah, bukan pendeta Rantung, itu Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu, bukan hanya diajarkan tapi ingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi poin pertama, berdoa, minta kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang akan memimpin kita bahkan untuk mengingatkan kembali apa yang telah dinyatakan kepada kita. Poin yang kedua, tetapkan waktu yang teratur, untuk belajar Alkitab dan jaga waktu tersebut. Jaga waktu tersebut. Kita harus mendekat kepada Allah kita. Yakobus 4:8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi sukar tentu Anda perlu. Gimana pendeta? Kapan kita punya waktu? Ini kerja kita segala macam. Ya, seringkali kita merasa itu sukar untuk menyisihkan waktu dan melakukan secara konsisten itu apa? Sukar. Tapi apa betul sukar ya? Saya kadang-kadang bertanya-tanya ya. Betul-betul saya sukar untuk dapat waktu atau apa. Tapi kalau jujur saja, kalau kita buka-buka, kita punya Facebook ya, kita buka-buka Netflix atau kita buka-buka YouTube, waduh bisa berjam-jam itu ada waktunya kita ya. Rupanya bisa ya. Jadi untuk firman Tuhan kadang-kadang aduh gimana. Tapi untuk hal yang lainnya kayaknya ada waktunya gitu ya. Dan kita bisa punya waktu untuk nonton drama Korea mungkin, drama Korea daripada pelajaran firman Tuhan atau lawak-lawak yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Tapi itulah ya, kita harus
Ya, sukarnya itu bukan kita nggak ada waktunya, saudara. Tapi pikiran kita yang sudah dibawa untuk jauh daripada hal-hal rohani yang membawa kita sukar untuk belajar hal-hal yang apa? Hal-hal yang rohani, ya. Karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang terus terang saja duniawi, ya, terus terang duniawi. Jadi kita harus apa? Lakukan secara konsisten. Perlu berdoa untuk kekuatan surga. Lalu kita buat jadwal, taruh di kalender kita atau apa, dan kita harus patuhi. Ingat, Anda sedang mengadakan personal devotion, ya, bahasa Inggrisnya. Kalau Anda mempelajari firman Tuhan sendirian itu sedang melakukan personal devotion, ya, ibadah sendiri, khusus sendiri, ya. Tapi ingat kata devotion, arti kata devotion adalah kesetiaan. Jadi Anda harus setia. Setia ambil waktu untuk apa? Setia ambil waktu yang Anda tetapkan dan apa? Tepati dengan kuasa Tuhan. Tuhan, aduh, tolong saya, tolong jauhkan dulu nih drama Koreanya Tuhan. Lawak-lawak dari YouTube ini tolong dijauhkan dulu ya. Jadi supaya apa? Supaya saya dapat mempelajari firman. Tapi coba kita lihat. Artinya, coba Anda ingat. Kalau Anda sedang saat ini sudah beberapa kali, mungkin tidak semua, mungkin ada, tapi ada di antara Anda nih, saya percaya, yang sudah ikut acara ibadah kita ya selama 3 tahun belakangan ini. Coba kita lihat kehidupan kita pada saat kita beribadah bersama, berbakti bersama. Walaupun Anda mungkin tidak buka Alkitab itu sendiri, tapi cuma hanya dari mendengarkan saja. Tapi kita sudah melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan. Ya, minimal saya bisa berkata hal tersebut. Saya bisa merasakan berkat dari firman Tuhan. Ya. Dan kalau saya terus memikirkan, waduh ini ada berkatnya. Kenapa saya tidak dapat juga apa? Melakukan dengan apa? Belajar buka Alkitab itu sendiri bagi diri saya. Jadi tetapkan waktu yang teratur untuk belajar Alkitab dan jaga waktu tersebut. Mulai dari small thing, mulai dari waktu kecil. Yang nggak usah lama-lama, nggak usah 1 jam, yang nggak usah 1 jam. Jangan setengah jam, bahkan mulai 10-15 menit. Mulai dengan berdoa, lalu Anda baca 1 fatsal, lalu merenungkan fatsal tersebut. Apa fatsal ini kegunaannya bagi saya? 10-15 menit, mulai pelan-pelan ya. Slowly but surely, orang-orang bilang ya, slowly but surely. Lalu untuk 10 atau 15 menit ya, kalau kemudian lama-kelamaan Anda pikir, wah enak juga nih ya, silakan tambah sampai 20 menit aja. Tapi nggak usah banyak-banyak, 10 saja. 10 sampai 15 menit saja, mulai baca firman Tuhan ya. Lalu berikutnya, coba hilangkan gangguan. Pada mulanya, fokus dulu, hilangkan gangguan. Betul, tapi saya kan perlu komputer atau apa untuk nanti buka Alkitab, oke. Tapi mula-mula jangan dulu ambil Alkitab dari komputer, nambah karena seringkali kita buka laptop, cellphone kita untuk baca Alkitab, tahu-tahu ada masuklah email atau segala macam, jadi bubar lagi kita mau baca Alkitab. Jadi hilangkan dulu, kalau bisa matikan komputer pada mulanya, matikan komputer, cellphone, HP, TV dan lain-lain yang dapat mengganggu Anda, matikan semua. Lalu beritahukan orang lain di rumah, beritahukan orang lain, biarkan orang di rumah mengetahui bahwa Anda membutuhkan waktu untuk diri sendiri dalam mempelajari Alkitab. Dan kalau bisa, ya kecuali ada emergency sekali ya, jangan menerima telepon. Kalau istri Anda tiba-tiba, ini ada telepon. Ya, kalau istri Anda dulu lah yang terima dulu telepon. Ini untuk apa nih? Oh, kalau nggak penting ya udah tunggu ya, nanti minta Tantung lagi bikin sesuatu atau apa gitu ya. Atau tamu dan lain sebagainya ya. Jadi saya tiap kali mempelajari firman Tuhan untuk apa ya? Untuk pagi-pagi kami pada saat setelah akan bangun, istri saya dia ada waktunya sendiri, saya sudah tahu, dia 1 jam dia akan belajar firman Tuhan, saya juga 1 jam pagi-pagi untuk diri saya. Lalu kalau untuk persiapan acara kita malam, istri saya sudah tahu, jam 4 sore itu jam 4 sampai jam 8 malam itu saya nggak diganggu-gugat. Ya, kalau dia mau kasih saya apa, dia bawa ke tempat saya sedang mempersiapkan bahan-bahan saya. Jadi dia sudah tahu apa yang sedang saya lakukan untuk apa? Untuk persiapan saya atau untuk mempelajari Alkitab bagi diri saya. Jadi beritahukan orang lain di rumah. Ini penting sekali. Jadi tetapkan waktu yang teratur untuk bagian 2 ini. Tetapkan waktu yang teratur untuk belajar Alkitab dan jaga waktu tersebut. Lalu berikutnya, coba metode pelajaran Alkitab yang induktif. Ya, induktif. Apa yang Anda bisa gali, ya? Apa yang bisa Anda gali dari dalam untuk keluar. Jadi itu dimulaikan dengan 3 proses. Proses pertama adalah pengamatan. Anda mulai bertanya, Anda baca ini ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Apa yang dikatakan oleh ayat ini ya? Wah, pada mulanya itu Allah sudah ada ya, pada mulanya. Jadi itu Anda tanya apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Lalu Anda interpretasi, apa maksud daripada ayat-ayat ini? Ya, oh ini maksudnya ayat ini adalah untuk menyatakan bahwa
penciptaan alam semesta itu ada Allahnya ya. Jadi apa maksudnya? Ini kita coba untuk mengamati, membaca, mengamati, dan kita apa? Interpretasi ayat tersebut. Lalu penerapannya. Apa arti ayat-ayat ini bagi saya? Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Allah lah permulaan segala sesuatu. Bagaimana kalau saya memulaikan hari saya dengan Allah? Ya, gantinya saya makan atau apa dulu. Bagaimana saya memulaikan hari saya dengan Allah terlebih dahulu? Itulah penerapannya yang dapat kita pikirkan pada saat kita mulai membaca misalnya dari Kejadian 1 ayat yang 1. Jadi bagaimana jika ayat yang Anda baca itu tidak dapat mengerti? Jika ayat yang dibaca itu tidak dimengerti, baca keseluruhan Fatsal. Keseluruhan Fatsal seperti kita pelajari waktu lalu. Ada masalah, Anda pikir gimana nih? Kok Tuhan sudah suruh kita untuk makan binatang-binatang yang haram, kok udah bisa jadi makanan? Bukankah Alkitab mengajarkan binatang haram itu tidak boleh jadi apa? Tidak boleh jadi makanan. Ya. Kenapa ini Kisah Para Rasul Fatsal 10 bicara tentang Petrus diperintahkan makan binatang haram, ya, binatang haram dimakan saja semua. Ya. Baca keseluruhan Fatsal, ya. Kisah Para Rasul Fatsal 10 itu baca keseluruhannya. Apa latar belakangnya? Oh, ini ternyata bukan berbicara tentang binatang-binatang haram untuk dimakan secara literal, tapi bicara tentang orang-orang yang dianggap haram seperti Cornelius, yang kalau Tuhan katakan mereka itu bukan lagi orang haram atau apa, jangan kita haramkan. Ya, dengan lain itu. Jadi baca latar belakangnya. Siapa yang sedang berbicara dan kepada siapa? Lalu apa prinsip yang dapat diterapkan? Jadi pertama-tama Anda bisa baca ayat itu, terima ayat itu begitu saja dengan lain ya. Tapi jika ada kurang cocok, lihatlah apa? Baca secara keseluruhannya. Apa latar belakangnya dan seterusnya ya. Apa latar belakang dan seterusnya. Yang keempat sekarang, poin keempat. Temukan versi Alkitab yang dapat Anda pahami. Nah, artikel ini dibuat untuk orang di Amerika yang banyak sekali Alkitab versi-versi Alkitabnya ya. King James Version, New King James Version, New International Version. Banyak sekali ya. Tapi poinnya adalah tidak ada gunanya mempelajari Alkitab jika Anda tidak dapat memahami bahasa dasarnya. Ada orang katakan, wah, kita orang Kristen hanya boleh hanya boleh King James Version. Waduh, King James, yang lainnya itu sudah berdosa kalau baca bukan King James Version. Loh, tapi kalau saya mau pelajari baca King James Version, kalau nggak ngerti apa gunanya ya dengan kata lain ya. Artikel ini katakan. Jadi tidak ada gunanya mempelajari Alkitab jika Anda tidak dapat memahami bahasa dasarnya. Itulah mengapa penting bagi Anda untuk menemukan versi yang Anda rasa cocok, Anda rasa dapat mengerti. Namun perlu diingat apa? Bahwa Roh Kudus cukup kuat untuk memberi Anda wawasan dan hikmat saat menggunakan versi Alkitab apapun. Kuasa Roh Kudus ya, bukan hanya kuasa orang yang mentranslate ya, Jadi ini ada beberapa. Jadi temukan versi Alkitab dapat pahami. Dan artikel ini memberikan misalnya ada 4 ya bahasa Inggris 4 ya, misalnya New King James Version itu bisa Anda gunakan, atau English Standard Version, atau Christian Standard Bible, atau New American Standard Bible. Dan Indonesia ya, tentunya saya biasanya hanya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru atau TB ya, Terjemahan Baru, atau Alkitab Shelaber, saya belum pernah lihat itu, tapi katanya Alkitab Shelaber itu simple untuk outreach, bagus sekali Alkitab Shelaber, tapi saya belum pernah coba itu ya. Atau bahasa Indonesia sehari-hari, banyak orang nggak suka, wah ini bahasa Indonesia sehari-hari ini teologianya itu lari, ya oke, bacalah Terjemahan Baru ya, atau Alkitab Kabar Baik ya, atau BIS 1985. Jadi atau Anda bisa bandingkan ya, saya biasanya selalu bandingkan ya, saya bisa pergi ke biblegateway.com ya. Saya bandingkan New King James Version, ya Lukas 10:26, apa yang ditulis di New King James Version, apa yang ditulis New International Version, apa yang ditulis di Revised Standard Version, atau yang literal translation. Jadi kita bisa melihat pemahaman ini kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Anda bisa ke Alkitab Sabda ini, alkitab.sabda.org. Bisa semua itu. Ayat-ayatnya itu apa? Ada misalnya dari Lukas 10:26 ini Anda bisa lihat di mana ini ayatnya itu bilang. Ya, tapi sekali lagi ya, ini kalau Anda sudah punya pegang Alkitab, ya pegang aja, tapi jangan pergi ke website ini. Tapi kalau ujung-ujungnya Anda hanya terganggu dengan komputer Anda atau cellphone Anda karena Anda buka ayat, ya lebih baik nggak usah ya. Tapi kalau Anda sudah cukup kuat, sudah memiliki satu kekuatan untuk tidak akan terganggu dengan YouTube atau email atau teks dan lain sebagainya, kalau Anda buka
buka saat Anda mempelajari Alkitab, Anda buka seperti alkitabsabda.org, ya, so silakan ya, silakan. Atau kadang-kadang kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut, Anda bisa juga pergi ke Bible Hub. Jadi kalau Anda yang sudah ini khususnya bagi misalnya pendeta-pendeta yang sudah sedikit belajar Greka, Yunani atau bahasa Ibrani, ya, Anda bisa lihat ini ya, Bible Hub ini. Anda bisa klik di situ misalnya kata Grekanya itu apa artinya, Anda klik di situ sampai terus ada link-linknya yang membantu Anda untuk melihat apa arti daripada satu kata tersebut. Lalu berikutnya, poin kelima, temukan alat pelajaran Alkitab yang berkualitas. Tentu saja, pelajaran kita katakan bahwa Roh Kudus Tuhan akan memberi Anda hikmat dan pengetahuan tentang apa yang Anda sedang pelajari, namun dia sendiri tidak melakukan pekerjaan itu untuk Anda. Artinya kalau Anda tidak bergerak, Roh Kudus juga nggak akan paksakan ya, untuk memberikan pemahaman. Jadi Anda harus ada pergerakan, harus ada usaha yang Anda buat untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tahu, when you do it, ya, when you do the work, pada saat Anda mempelajari firman Tuhan tersebut, pada saat melakukan pekerjaan pembelajaran Alkitab, itu adalah bagian dari Anda untuk menginternalisasi apa yang Anda pelajari. Jadi apa yang dapat Anda lakukan? Apa maksudnya ini? Alat-alat pelajaran Bible tools, ini bantuan. Jadi selain Alkitab, tadi saya sudah katakan berapa versi Alkitab dapat membantu Anda. Tapi kalau ada Anda pikir, saya perlu dibantu nih, saya nggak tahu nih, kira-kira ini ada apa interpretasinya itu ada yang bisa membantu saya nggak, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama dapat Anda buat adalah Anda memiliki komentar Alkitab yang dapat diandalkan. Nah, komentar Alkitab itu memberikan masukan dari para ahli, tanda kutip ya. Kenapa? Karena para ahli itu kadang-kadang ya berbeda dikit, tapi minimal kita sudah bisa tahu apa yang terjadi ya. Komentar Alkitab memberikan masukan dari para ahli yang telah mempelajari sejarah dan konteks seputar berbagai bagian kitab suci yang seringkali memerlukan studi lebih lanjut. Karena ini adalah sumber daya buatan manusia, memang benar bahwa pendapat para ahli mungkin berbeda-beda. Namun dengan belajar yang tekun, Anda mampu memilih polanya dan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus seiring Anda mempelajari lebih lanjut ayat-ayat tersebut. Jadi, komentar Alkitab, Bible Commentary dengan lain. Bible Commentary yang dapat diandalkan untuk dicoba, itu bisa Anda lihat ini logos.com produk ya, 7 Day Adventist Bible Commentary Standard Edition. Itu Anda bisa lihat. Ada itu semua. Jadi kalau ada ayat-ayat yang ayat ini saya nggak ngerti nih pendeta. Gimana? Apa komentar Alkitab ya? Apa komentar Alkitab sehubungan dengan ayat ini? Anda bisa apa? Buka SDA Bible Commentary atau Anda bisa lihat juga seperti saya memiliki Alkitab Andrews Bible ya. Saya memiliki Andrews Bible ya. Jadi Andrews Bible ini ya kebetulan sudah ada semua ya. Jadi saya nggak tahu apa Anda bisa lihat ini. Jadi Andrews Bible ini ada ayatnya, ada ayat-ayatnya, lalu di bawah-bawahnya ini ada dia punya apa? Keterangan-keterangan dari ayat-ayat tersebut ya. Ada keterangan-keterangan dari ayat tersebut. Jadi ada dari satu Alkitab ini, dari satu Alkitab ada keterangan-keterangannya, tapi yang bahasa Inggris, saya nggak tahu apa bisa nanti suatu saat di Indonesia diterjemahkan. Jadi nggak perlu lagi Bible Commentary karena Alkitab ini saja di dalamnya sudah ada apa? Ada komentarinya. Jadi membantu untuk dapat memiliki sedikit pandangan ya. Andrews Bible namanya, Andrews Bible. Atau selain Bible Commentary, alat lainnya yang dapat Anda lihat adalah konkordansi Alkitab. Ya. Konkordansi Alkitab, kalau Anda mau beli bukunya ini seperti begini, Young's Analytical Concordance to the Bible ya. Yang misalnya konkordansi itu bagaikan indeks ya, yang indeks mendalam terhadap Alkitab. Itu melacak di mana ada nama, ada satu frase atau istilah tertentu digunakan dan mencantumkan referensi ayat. Jadi kalau saya mau cari, saya ingin cari Yusuf, oke lah, kalau Yusuf saya tahu sudah ada di perjanjian lama ya, Yusuf mungkin di kejadian 36 sampai kejadian 40-an dan seterusnya ya. Tapi kalau saya ingin cari ada nama Yusuf itu muncul di perjanjian baru itu di mana? Nah, jadi saya tinggal buka konkordansi Alkitab, pergi ke Joseph, saya bisa lihat di mana itu munculnya si Yusuf itu di perjanjian lama atau apa saja kata-kata, satu kata Adam, kata marah, kata apa saja itu muncul di konkordansi Alkitab. Jadi kita bisa melihat ini artinya apa ini ayat ini, karena ada satu ayat mungkin sedang bicara tentang jangan kamu marah.
Tapi ada yang lainnya, kalau marah jangan sampai apa? Jangan sampai matahari terbenam. Jadi Anda mencari kata marah itu, lihat semua pemunculannya dalam Alkitab, membantu Anda untuk memiliki pemahaman tentang konsep marahnya Alkitab, berdasarkan di mana marah-marah itu muncul dalam kitab-kitab ini. Jangan pikir ini susah, tidak ya. Dan kalau Anda tidak punya buku ini murah sih. Kalau saya pernah beli di Filipina, di Indonesia juga pernah ada ini ya. Di Amerika ini sekitar $10, $15 ya kalau saya tidak salah. Ya, Anda bisa beli bekas juga ya. Atau Anda bisa ambil juga di website ya. Ya, BibleStudyTools.com, Concordance, Strong, Exhaustive. Kalau ini Strong ya, kalau saya punya Young Analytical Concordance to the Bible. Jadi Anda bisa lihat. Jadi apa saja. Atau Google saja. Mungkin Anda Google saja. Bible text on anger, misalnya. Anda bisa lihat semua ayat-ayat yang bicara tentang kemarahan. Jadi Anda mencoba untuk melihat keseluruhan pemahaman tentang kemarahan itu dari konkordansi Alkitab. Itulah bantuan-bantuan untuk dapat memiliki pemahaman. Poin ke-6 dan ke-7 ini yang dituliskan oleh pelajaran kita. Kemudian katakan apa? It's okay. It's okay kalau Anda tidak tahu. Jadi Anda bisa dapat jujur ya. Ini adalah buku yang penting ya. Kita dapat memahami, tapi kadang-kadang mungkin kita tidak apa? Kita tidak tahu. Allah mengerti. Jadi Anda jangan sampai kalau Anda tidak memahami firman Tuhan, udah. Allah dapat mengerti. It's okay dengan kata lain ya. It's okay that you don't know. It's okay. Oke kalau Anda tidak mengetahui. Jadi kalau itu tidak terjadi, kalau Anda tidak tahu, biarlah Roh Kudus terus bekerja ya. Roh Kudus terus bekerja untuk membantu Anda. Ya, Anda bisa bertanya, dan inilah poin berikutnya. Milikilah sahabat yang dapat membantu Anda untuk sama-sama mempelajari. Jika ada yang tidak diketahui, atau seperti kita, acara-acara kita, mungkin kita dapat saling berdiskusi, bertukar pikiran, sehubungan dengan hal-hal, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat Anda pahami. Jadi kata lain ya. Jadi jangan lakukan pelajaran mempelajari firman Tuhan itu, jangan hanya belajar sendiri. Find a study buddy. Temukan sahabat yang dapat belajar bersama-sama. Mungkin seorang sahabat Anda, pendeta Anda, atau orang yang Anda tahu serius atau fokus pada mempelajari firman Tuhan. Jadi ya itu dapat terjadi. Yesus saja dikirim mereka murid-muridnya 2 berdua ya. Supaya apa? Supaya mereka saling asah mengasah ya. Iron sharpens iron, besi menajamkan besi dengan telan. Atau seperti kita lihat dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 11 katakan apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, malang sekali ya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Jadi, milikilah sahabat yang dapat membantu Anda untuk bersama-sama dalam perjalanan iman. Angkat telepon, tulis di messenger mereka. Atau apa, gimana nih, apa nih artinya ini ya? Apa artinya? Ada orang-orang yang juga seringkali berdiskusi dengan saya, tak tulis ya. Kadang-kadang saya tidak buka messenger atau WhatsApp. Tapi kalau saya sedang sempat membuka, maka saya dapat menjawabnya ya. Membantu untuk menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya. Jadi itulah sebabnya perlu ada orang lain yang dapat membantu kita untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi jangan lupa, ya, jangan lupa milikilah sahabat untuk belajar bersama-sama. It's okay kalau Anda tidak tahu. Temukan alat-alat Bible tools yang berkualitas seperti konkordansi Alkitab, komentator Alkitab, ya. Lalu apalagi yang kita sudah lihat ini ya. Lalu berikutnya temukan versi Alkitab yang dapat Anda pahami. Coba belajar metode Alkitab secara induktif, ya. Lalu kemudian tetapkan waktu yang teratur untuk belajar Alkitab dan jaga waktu tersebut. Dan yang paling penting adalah apa? Yang paling penting kita harus apa? Berdoa. Minta hikmat kepada Tuhan. Kiranya ini dapat membantu kita semua. Pada saat Roh Kudus bertanya, pada saat kita ada pertanyaan dalam kehidupan kita, ini gimana nih kehidupan ini? Roh Kudus akan bertanya, apa yang engkau telah baca? Apa yang telah engkau pelajari? Kenapa? Karena pada saat kita mempelajari firman Tuhan, ketahuilah, jawaban-jawaban itu, semua masalah-masalah kehidupan kita, bagaimana caranya kita berhubungan dengan orang lain dan lain sebagainya, sudah ada ya, sudah ada di dalam firman Tuhan ini. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.